Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan bersama kita semua. Salah satu tujuan diturunkannya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa beliau Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Betapa pentingnya akhlak itu, terutama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, tempat kita bersandar. Kalau akhlak kita kepada Allah baik, insya Allah kehidupan kita akan baik. Tapi kalau akhlak kita kepada Allah kurang baik, maka kehidupan kita akan kurang baik. Lalu bagaimana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kita kepada Allah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa akhlak kepada Allah itu, kalau itu kebaikan, maka harus disandarkan kepada Allah. Tetapi kalau itu kejelekan, maka harus disandarkan kepada diri kita, kepada nafsu kita. Satu ambil contoh misalnya, ketika kita bisa melakukan kebaikan, contohnya sholat, bisa mengaji, mengajar, membantu orang, atau kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, maka harus disandarkan kepada Allah. Harus merasa kita bahwa kita ketika melakukan kebaikan itu dibantu, ditolong, diberi kekuatan, diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan suatu kejelekan, maka kejelekan itu harus kita akui itu dari diri kita atau dari hawa nafsu kita. Contohnya kita ngerasain orang, kemudian kita ini melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, maka harus diakuin itu karena ketidakmampuan kita, itu karena hawa nafsu kita. Dan itu perlu kita taubatin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketidakmampuan dan karena hawa nafsu dari kita. Para nabi dan rasul memberikan contoh itu kepada kita. Contohnya beliau Nabi Adam, ketika beliau itu melakukan sesuatu yang kurang pantas, yaitu memakan buah holdi, padahal oleh Allah tidak boleh mendekatin buah itu. Beliau tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi menyalahkan dirinya. Ya Allah, saya dolim, saya berbuat salah. Makanya dalam doanya beliau mengatakan, Rabbana dolamna anfusana wa illan taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, ya Tuhan kami dolim ya Allah. Beliau mengakui bahwa itu berasal dari hawa nafsunya. Begitu juga dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika beliau meninggalkan tugasnya, meninggalkan umatnya karena dianggap umatnya sulit untuk diajak kepada kebenaran. Dan kemudian oleh Allah diingatkan sampai beliau masuk ke dalam perut ikan. Beliau berdoa menyampaikan kepada Allah,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bila ingat kepada Tuhannya dan beliau mengatakan, saya ini dolim, saya ini dolim. Ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Allah melalui para nabinya. Ketika melakukan suatu kesalahan, ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka diaku dirinya dan kemudian berhenti dan kemudian bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itulah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Kita syukurin karena diberi kemampuan oleh Allah, karena diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kalau kita melakukan suatu kesalahan, maka akuilah itu adalah keteledoran kita, itu kelemahan kita, itu dari hawa nafsu kita, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Maha Pengampun, maka insya Allah kita akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.